Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Agianta dari kelas 1D ingin mempresentasikan makalah yang berjudul The Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama yang kita bahas yaitu Rule of Law. Menurut Friedman, Rule of Law berarti organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum termasuk organisasi yang disebut negara memiliki rule of law di dalamnya. Sehingga kita dapat berbicara mengenai rule of law di negara mana saja, baik itu negara liberalis, komunis, sosialis maupun negara Pancasila. Yang kedua yang kita bahas yaitu prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu prinsip-prinsip secara formal dan prinsip-prinsip secara material atau hakiki. Salah satu contoh dari prinsip-prinsip secara formal yaitu setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Sedangkan contoh dari prinsip-prinsip secara hakiki atau material yaitu rule of law mempunyai akar budaya dan akar sosial dan akar budaya Eropa, serta rule of law juga merupakan suatu legalisme liberal. Yang ketiga yang kita bahas yaitu ciri-ciri utama rule of law. Ciri utamanya ada dua, yaitu yang pertama lahir dari negara konstitusi yang kemudian memunculkan egalitarian. Sedangkan yang kedua yaitu menjadi doktrin untuk semangat idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu hak asasi manusia. Yang pertama yang kita bahas dari hak asasi manusia yaitu pengertian. Pengertian hak asasi manusia yaitu hak dasar yang melekat pada diri setiap orang dari sejak lahir, yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan manusia dan masyarakat, yang bersifat kodrati dan universal dan tidak bisa diganggu-gugat ataupun dirampas oleh orang lain. Yang kedua dari hak asasi manusia yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki atau maksudnya yaitu hak asasi manusia sudah ada dari sejak lahir. Yang kedua yaitu hak asasi manusia bersifat universal. Maksudnya yaitu semua orang mendapatkan hak asasi manusia tanpa memandang perbedaan di antaranya, baik itu perbedaan suku, agama, ras ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Maksudnya yaitu semua orang berhak mendapatkan semua hak. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Konsepsi rule of law berbeda-beda di berbagai negara, namun intisarinya itu tetap sama. Oleh karena itu di Indonesia terdapat rule of law dalam arti formal maupun material. Yang kedua, hak asasi telah diatur dalam batang tubuh maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi perlu diatur lebih tegas lagi dalam perundang-undangan lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.